Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah wa ba'du. Kita kembali lanjutkan penjelasan kita dari kitab Thalathatul Usul wa Adillatuha, 3 pondasi utama dalam beragama beserta dalil-dalilnya. Sekarang kita masuk halaman 73, masih di landasan yang ketiga, landasan yang terakhir, yaitu ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullahu taala, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab mengatakan, ba'asahullahu ilan nasi kafatan. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh manusia. Perhatikan di sini kata kafatan, nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Ya, nafi atau isbat? Al-isbat. Berarti nggak masuk ke kaidah yang tadi. Ya. Apakah akan tapi kalimat ini bermakna umum atau tidak? Bermakna umum. Kenapa? Padahal menyelisih kaidah yang barusan. Tapi enggak terlalu umum. Ya. Karena kata kafatan ini merupakan lafaz yang dia dari lafaznya sendiri dia sudah menunjukkan makna umum. Apa arti kafatan? Cukup. Seluruhnya. Laisa kafin. Kafin hadza kafa yakfi. Kafatan hadza laisa lahu ta'alluq ma kafa yakfi. Ya. Kafatan itu artinya seluruhnya. Udkhulu fi silmi kafatan. Masuk Islam secara kafah. Pernah dengar kan? Masuk Islam secara totalitas artinya. Jadi kata kafatan ini sendiri sudah memiliki makna umum. Jadi dia tidak perlu kita masukkan ke kaidah tadi. Tidak perlu dinakirahkan, ma'rifahkan, nggak perlu. Begitu. Jelas ya? Nah, jadi yang perlu dinakirahkan untuk menunjukkan makna umum itu adalah kata-kata yang dia tidak memiliki makna umum. Laki-laki misalkan, seorang laki-laki. Ini kan maknanya ya, belum umum. Maka kalau kita ingin membuat menjadi makna umum, kita jadikan dia nakirah, masukkan ke dalam konteks kalimat negatif. Begitu. Tapi kalau kata kafatan, mau antum taruh dimanapun, dia sudah memiliki makna umum. Karena kafatan artinya seluruhnya. Jami'an. Ya. Baik. Waftarada ta'atahu ala jami'is saqalain al-jinni wal-ins. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala iftaradahuna al-fa'il lafzul jalalah ya. Al-fa'il huna al-ismul ahsan. Iftaradallahu ta'atahu. Bagaimana aujaballahu ta'atar rasul. Paham ya? Ya, aujaballahu ta'atar rasul. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ya kepada manusia untuk taat kepada rasul. Ya. Apakah hanya kepada manusia saja? Ala jami'is saqalain, kepada as-saqalain. Mana as-saqalain? Ya, as-saqal itu dari kata siqal, artinya berat, beban, bukan laf. Ya, lebih seperti itu maknanya. Ya, maka kenapa jin dan manusia dinamakan saqalain? Karena dua jenis makhluk ini, jin dan manusia ini, merekalah yang membawa beban yang berat, yaitu beban untuk menyembah Allah. Ya, makanya mereka dinamakan mukallaf. Ya, berarti jin itu juga masuk dalam khitabus syara'. Mereka mukhatab bisyara'. Mereka mukhatab bisalah. Idza qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam fa hadza amrun lil jinni aidan. Paham ada? Paham? Baik. Wa dalilu qauluhu ta'ala, apa dalilnya bahwasanya nabi itu diutus kepada seluruh manusia? Perhatikan kata annas, ikhwah. Annas itu bukan artinya manusia saja, masuk jin juga di situ. Ya. Karena annas ini kalau antum lihat di Mu'jam Maqayisil Lughah disebutkan di situ annas itu berasal dari kata naus. Naus itu artinya harokah, bergerak. Nah, jadi maka yang bergerak kan jin dan manusia. Memang tumbuhan ada yang bergerak, hewan juga bergerak. Nah, tapi yang dimaksud dengan annas ini hanya ruang lingkupnya mencakup 2 golongan saja, jin dan manusia. Maka ketika kita membaca ayat qul a'udzu birabbin nas, di situ masuk jin dan manusia. Coba antum lihat kata annas kalau di Al-Quran terjemahan, apa arti annas di situ? Manusia kan? Ya. Padahal sebenarnya jin juga termasuk ke situ. Ini adalah pendapat yang kuat dalam masalah ini. Memang ada 2 pendapat dalam masalah ini. Dan pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Utsaimin adalah ya, dan ini adalah pendapat jumhur, annas itu mencakup juga bangsa jin di situ. Karena memang ayat-ayat Al-Quran yang menggunakan kata annas, nah itu memang juga mencakup perintah dan larangan untuk bangsa jin juga. Baik. Nah, kemudian apa dalilnya bahwasanya Nabi itu diutus kepada jin dan manusia? Yaitu surat Al-A'raf ayat 158. Qul ya ayyuhan nas, katakanlah wahai Muhammad kepada manusia, kepada jin dan manusia maksudnya.
Ya ayuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'an. Aku itu adalah utusan Allah kepada kalian seluruhnya. Nah, ini kata jami'an ini sama seperti kata kafatan tadi. Ayat ini konteksnya nafi atau isbat di sini? Isbat. Antum paham ya, nafi dan isbat maksudnya ya? Nah, kalau ada kata tidak, bukan, selain, nah itu kalimat negatif namanya. Nah, nafi namanya itu. Nah, kalau tidak ada kata-kata seperti itu, isbat. Saya pergi ke pasar, isbat. Saya tidak pergi, nafi. Paham ya? La ilaha nafi illallah isbat. Baik. Jadi ayat ini konteksnya adalah isbat. Dan di situ ada kata jami'an, ma'rifah nakiroh. Nakiroh. Maka di sini tidak memudaratkan mau dia ma'rifah atau nakiroh, tetap memiliki makna umum. Karena kata jami'an ini artinya sama seperti kafatan tadi. Jelas ya? Baik. Wa akmalallahu lahuddin. Ya, dan Allah menyempurnakan bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam agama ini. Ya, sebagaimana disampaikan oleh khatib tadi ya, bahwasanya ya Islam itu disempurnakan dengan turunnya surat Al-Maidah ayat 3 itu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Abu Daud bahwasanya orang Yahudi mendatangi Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, ya, ada satu ayat dalam Al-Qur'an yang kalian baca, ya. Dan kalau seandainya ayat tersebut turun kepada kami bangsa Yahudi, maka niscaya kami akan menjadikan hari tersebut sebagai hari raya." Ya, karena saking mereka paham akan keagungan ayat tersebut. Ini adalah ayat yang sangat agung sekali. Ya, ayat terakhir yang turun yaitu ketika hari Arafah. Ya, ketika hari Arafah, ketika Haji Wada. Ya. Baik. Wad dalilu ala mautihi sallallahu alaihi wasallam. Dalil tadi kesimpulannya bahwasanya Islam itu telah sempurna, tidak menerima penambahan ataupun pengurangan. Ya, bagi kita hanya tersisa ittiba saja. Ya. Dan dalil bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mati atau wafat, ya, meninggal, ya, sebagaimana manusia biasa. Karena ada golongan-golongan sufi yang zaman sekarang mengatakan Nabi itu nggak meninggal. Nabi itu cuman dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke tempat yang tidak dilihat oleh manusia. Ya. Tidak, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa. Beliau wafat sebagaimana halnya manusia biasa. Dalilnya adalah surat Az-Zumar ayat 30 dan 31. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau itu akan menjadi seorang mayit, akan meninggal. Wa innahum mayyitun. Mereka juga, manusia-manusia yang lain juga akan meninggal, akan mati. Ya, mayit dari kata maut. Ya, maksudnya akan mendapati yang namanya al-maut. Al-mautu haqqun. Kematian itu memang adalah sesuatu yang pasti. Baik. Perhatikan ini ada uslub balaghah di sini, ikhwah. Ya. Uslub balaghah. Ya, innaka mayyitun wa innahu. Ketika ayat ini turun, apakah Nabi sudah wafat? Tidak. Tapi dikatakan innaka mayyitun. Apa maksudnya? Nah, ini maksudnya untuk menunjukkan bahwasanya ya, engkau pasti akan mati. Ya, jadi dipastikan gitu. Ya, dipastikan. Kayak misalkan ya, Zul misalkan mendaftar ke suatu universitas, ya. Dia belum lulus ke universitas tersebut. Tapi untuk memotivasi dia agar dia optimis bisa lulus, ya, kita katakan, Zul, kamu adalah mahasiswa kampus itu. Padahal dia sekarang belum masih proses mendaftar. Apa maksudnya ya? Nah, maka kaidahnya ya, setiap sesuatu ya yang pasti akan terjadi, maka dia dihukumi telah terjadi. Ya, kematian contohnya, dia pasti akan terjadi kan? Nggak bisa kita kabur dari kematian. Maka dia dihukumi telah terjadi. Apalagi yang semisal dengan kematian? Hari kiamat pasti akan terjadi. Kalau untuk perhatikan ayat-ayat yang menceritakan tentang hari kiamat, Allah kebanyakan menggunakan fi'il madi. Kata kerja lampau. Sudah terjadi kan? Padahal kiamat itu belum terjadi. Tapi kenapa digunakan fi'il madi? Untuk menunjukkan bahwasanya kiamat itu pasti akan terjadi. Seandainya kalau digunakan fi'il mudhari itu kan ada kemungkinan tidak terjadi. Kalau Nabi bilang sa'adhab, saya akan pergi, ada kemungkinan saya nggak jadi pergi. Tapi kalau Anda katakan dhahabtu, meskipun Anda belum pergi, itu berarti saya benar-benar ya, benar-benar bersungguh-sungguh untuk pergi. Ya, tentu konteks yang seperti ini tidak diperbolehkan ya. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan
illa an yasha Allah. Tidak boleh kita memastikan akan melakukan sesuatu di esok hari kecuali dengan kita tambahkan kata insya Allah. Baik. Tsumma innakum yaumal qiyamati inda rabbikum takhtasimun wan nasu idza matu yub'atsun. Dari dua ayat ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya nabi itu sama seperti manusia biasa, ya, merasakan yang namanya kematian. Dan ayat yang kedua, poinnya di situ bahwasanya manusia itu ketika sudah wafat, sudah meninggal, ya, nanti akan dibangkitkan lagi. Wa dalilu qauluhu ta'ala, apa dalilnya bahwasanya manusia itu akan dibangkitkan kembali? Minha khalaqnakum, dari tanah, dari mani itu kalian diciptakan. Wa fiha nu'idukum, ya, kepada tanah kalian akan dikembalikan. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah kalian akan dikeluarkan sekali lagi. Dikeluarkan sekali lagi, berarti maksudnya dibangkitkan. Wa qauluhu ta'ala ambatakum minal ardi nabata, Allah yang menumbuhkan kalian dari bumi, ya. Allah yang benar-benar menumbuhkan kalian. Perhatikan kata anbatakum nabata di situ. Ya, antum yang sudah pernah belajar nahwu, ya, apa namanya ini? Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu tidak harus sama. Ya, di sini anbatakum nabata, anbatakum fiilnya, nabata di situ isim masdar. Jadi isim masdar itu boleh menjadi maf'ul mutlak. Jadi i'rab nanti nabata itu naib an maf'ul mutlak. Sebenarnya bukan maf'ul mutlak dia, naib an maf'ul mutlak. Karena maf'ul mutlak itu harus masdar. Ya. Summa yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Kemudian kalian dikembalikan dan dikeluarkan. Wa ba'dal ba'tsi muhasabuna wa majziyuna bi'amalihim. Setelah dibangkitkan, manusia itu dihisab dan dibalas sesuai dengan amal perbuatan masing-masing. Apa dalilnya? Ya, ingat kita lagi bahas kitab yang berjudul wa adillatuha, beserta dalil katanya. Jadi sedikit ada pernyataan, langsung dalil, pernyataan, dalil, pernyataan, dalil. Ya, beginilah kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah, ikhwah. Semua itu berdasarkan kepada dalil. Ya. Baik. Apa dalilnya di sini? Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziyal ladina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Ya. Walillahi ma fis samawati wa fil ard. Milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ya. Dan Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat buruk, ya, sesuai dengan kadar perbuatan mereka, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga membalas orang-orang yang berbuat baik dengan al-husna, dengan kebaikan. Wa man kadzdzaba bil ba'tsi kafar. Barang siapa yang mengingkari adanya hari kebangkitan, dia telah kafir. Ya, karena ini bagian dari al-imanu bil yaumil akhir. Ya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, apa dalilnya bahwasanya mengingkari hari akhir itu maka kita dikatakan kafir? Yaitu firman Allah di surat At-Taghabun ayat 7, za'amal ladina kafaru an la yub'atsu. Az-za'am itu maknanya sama dengan az-dzan, tapi za'am ini adalah az-dzan yang qabih. Ada? Ya, az-dzan yang sangat buruk itu za'am namanya. Prasangka yang lebih dekat kepada kejahilan daripada kepada kebenaran. Ya, jadi za'amal ladina kafaru. Ya, orang-orang yang kafir itu mengira bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum. Ya, katakanlah Muhammad kepada mereka orang-orang yang kafir itu, ya, enggak begitu. Ya, kalian benar-benar akan dibangkitkan nanti. Latub'atsunna di situ, lihat nun taukid di situ. Ya, tsumma latunabba'unna, kemudian kalian benar-benar akan diberitahukan dengan apa yang telah kalian kerjakan. Tunabba'unna dari kata an-naba, ya, berita, diberitahukan. Wa dzalika 'alallahi yasir, dan hal yang seperti itu bagi Allah adalah yasir, sahlun, mudah. Qala asy-syarih wafaqahullah, dzakara al-musannif rahimahullah anna Allah ba'atha an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ila an-nasi kafatan ay minal jinni wal ins li'anna isman nas yashmulu haula'i wa haula'i fi asahi qauli ahli lughah. Nah, ini yang kita katakan tadi. Ya, karena kata an-nas itu menurut salah satu dari dua pendapat ahli lughah, ya, mencakup juga jin dan manusia. Fahuwa ma'khudun minan naus. Nah, ini Anda sampaikan barusan ya. Kata an-nas diambil dari kata an-naus. Apa itu an-naus? Al-harakah wal ittirab. Al-harakah bimana al-ittirab itu.
Wa qad bayyanahu al-musannifu biqaulihi waftarada ta'atahu ala jami'is saqalaini al-jinni wal ins. Ya, inilah pemahaman yang dipahami juga oleh Syekh Muhammad bin Wahab. Ya, kalau ada yang nanya kepada antum, apa dalilnya atau siapa yang mengatakan bahwasanya An-Nas itu mencakup jin dan manusia? Maka kita katakan Syekh Muhammad bin Wahab mengatakan begitu di dalam matan Salasatul Usul. Ketika beliau mengatakan ya waftarada ta'atahu ala jami'i saqalain al-jinni wal ins. Ya, setelahnya dikatakan ya dikatakan ba'atsahullahu ilan nas. Nah, berarti an-nas maksudnya di sini adalah yang dikata sebelumnya yaitu al-jin wal ins. Tapi kalau dikatakan al-ins hanya masuk manusia saja ya, enggak masuk jin. Al-ins atau al-insan itu masuknya manusia saja. Tapi kalau an-nas mencakup jin dan manusia. Baik. Wa akmalallahu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dina. Kemudian Allah menyempurnakan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam agamanya. Summa mata sallallahu alaihi wasallam tasdiqan li khabarillahi biqaulihi ta'ala. Kemudian wafatlah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pembenaran terhadap kabar yang telah Allah sebutkan, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ya, ayat ini yang dilupakan, salah satu dari ayat yang dilupakan oleh para sahabat saking sedihnya mereka ketika mendengar berita wafatnya Nabi. Ya, sampai-sampai Umar mengatakan, siapa yang mengatakan Nabi telah wafat, saya akan penggal kepalanya. Tidak terima dengan wafatnya Nabi. Ya, maka Abu Bakar mengingatkan kepada para sahabat, mengingatkan kepada Umar, tenanglah wahai para sahabat, sungguhnya Nabi itu telah wafat. Beliau adalah manusia biasa. Karena ayat mengatakan innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ya. Apakah ketika beliau wafat nanti kalian akan kembali menjadi kufur, kata Allah dalam Al-Qur'an? Ya. Baik. Ya, jadi jauh sebelum wafatnya Nabi sudah ada isyarat bahwasanya beliau nanti akan meninggal. Ya, itulah Umar, di antara kecerdasan Umar ya, dan Ibnu Abbas ya, ketika Haji Wada ya, turunlah atau ketika hari Arafah turunlah ayat surat Al-Maidah ayat 3 itu kan, al-yauma akmaltu lakum itu. Para sahabat yang lain bergembira karena Islam itu sudah sempurna ya kan, tidak ada lagi penambahan ataupun pengurangan. Tapi Umar dan Ibnu Abbas bersedih dan beberapa sahabat yang sedikit jumlahnya. Kenapa mereka bersedih? Kata beliau, ya tidaklah sesuatu menjadi sempurna kecuali setelahnya pasti akan berkurang. Apa maksudnya? Sesuatu yang sempurna ya pasti akan bisa mengalami yang namanya pengurangan. Beliau sedih, Islam ini sudah sempurna, tapi nanti pasti ada umat-umat Islam yang akan ya mengurangi kesempurnaan Islam itu dengan kelakuan mereka, membuat bid'ah misalkan gitu. Ya. Ibnu Abbas kemudian menambahkan ya bahwasanya turunnya ayat al-yauma akmaltu lakum ini mengisyaratkan tugas Nabi telah wafat. Apa artinya kalau tugas Nabi telah selesai? Apa artinya kalau tugas Nabi telah selesai? Beliau pasti akan wafat, dekat dengan waktu wafatnya. Ya, maka ketika turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillah afwaja, ya, ketika turun ayat ini ya, Umar bertanya kepada Ibnu Abbas, Ibnu Abbas, apa arti tafsiran dari surat ini? Maka kata Ibnu Abbas, ya, qurbu wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dekatnya ajal beliau sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat yang lain berbagai macam penafsiran terhadap surat tadi. Ibnu Abbas sendiri penafsiran seperti itu. Dan itulah penafsiran yang benar kata Umar. Memang tidak berapa lama kemudian wafatlah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wan nasu idza matu yub'atsun. Manusia ketika sudah wafat, sudah meninggal, dia akan dibangkitkan. Apa yang dimaksudkan dengan dibangkitkan itu? Ya, pengertiannya apa al-ba'ats itu? Dalam pandangan syariat, yang dimaksud dengan al-ba'ats adalah qiyamul khalqi idza u'idatil arwahi ilal abdan. Berdirinya makhluk ketika arwahnya, arwah itu jamak dari ruh. Ya, ketika rohnya dikembalikan kepada badannya, karena manusia kan terdiri dari badan dan ruh. Badan ini fisik yang nampak, ruh itu adalah yang tidak nampak. Ya. Ruh yang dicabut itu akan dikembalikan nanti ba'da nafkhatis suris tsaniyah, setelah tiupan ya trompet yang kedua. Ya, tiupan yang kedua dari, perhatikan kata as-tsaniyah di sini. Ya, di sini muannas ya. Berarti yang kedua itu maksudnya nafkhahnya, bukan surnya. Paham ya? Jadi kalau antum baca nafkhatis suris
suris tsani, nah, itu berarti trompetnya ada dua. Nah, di sini trompetnya hanya satu, tiupannya yang dua. Tiupan yang pertama semua meninggal, semua mati, ya. Tidak ada satupun yang tersisa. Tiupan yang kedua semuanya bangkit. Wa ba'dal ba'tsi yuhasabun nasu wa yujzauna bi'amalihim. Ya. Apa peristiwa penting yang terjadi setelah manusia dibangkitkan? Yaitu peristiwa al-hisab atau al-jaza. Ya. Wal hisabu fi syara'. Apa itu hisab? Addu a'malil abdi yaumal qiyamah. Dihitungnya amalan-amalan seorang hamba. Jadi hisab itu perhitungan artinya, ya. Anda pernah dengar istilah ilmu hisab? Ilmu hisab itu ilmu matematika maksudnya. Ya. Ilmu hisab artinya ilmu matematika. Hitung-hitungan maksudnya. Jadi yaumul hisab maksudnya hari dihitungnya amalan. Jadi ditimbang antara baik dan buruk. Kemudian apa bedanya al-hisab dengan al-jaza? Kalau al-jaza itu as-sawabu 'alaiha bin na'imil muqim wa daruhul jannah awil 'adzabil alim wa daruhun nar. Jaza itu artinya balasan. Ya, dia terjadi setelah hisab nanti. Hisab itu penghitungan, jaza itu balasan. Balasan apa? Balasan kebaikan yang terus-menerus, kenikmatan yang terus-menerus, dan puncaknya adalah surga, serta atau azab yang pedih dan puncaknya adalah neraka. Itu maksudnya, ya. Daruhu an-nar maksudnya ya pusatnya di situ, ya, makornya di situ, ya, sakannya di situ. Jelas ini, ya. Jadi ketika al-jaza inilah diputuskan seseorang itu ahlun nar atau ahlul jannah. Ya, di sini dikatakan ya ayyatuhan nafsu al-mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Nah, ini ketika al-jaza. Adapun ketika al-hisab, ya, amalan-amalan itu sedang dihitung, sedang ditimbang. Wa man kadzdzaba bil ba'tsi kafar. Barang siapa yang mengingkari adanya hari akhir, maka dia telah kafir. Kafir artinya mengingkari juga, ya, mendustakan, menutup-nutupi. Dalilnya adalah surat At-Taghabun ayat 7, zamal ladina kafaru alla yub'atsu sampai akhir ayat. Fa huwa min da'wahum. Maka, ya, mereka orang-orang kafir ini mengira tidak akan dibangkitkan. Mereka mengatakan manusia itu tidak ada bedanya dengan ranting pohon. Ranting pohon kalau sudah kering, dia akan jatuh ke tanah, ya, kemudian membaur menjadi tanah. Sudah tidak ada yang namanya surga dan neraka. Ya, tidak ada pertanggungjawaban di hari akhir nanti. Mereka mengingkari adanya azab kubur, mengingkari adanya surga dan neraka dan sebagainya. Baik. Bahkan ada yang mengatakan itu dongeng. Ya. Di Indonesia itu ada seorang tokoh yang terkenal, ya, mengatakan bahwasanya hari kebangkitan surga neraka itu katanya dongeng saja. Ya. Wah, ini kan jelas-jelas adalah sebuah kekufuran. Famanidda'a madda'ahu fa'ankaral ba'sa sara kafiran mislahu. Maka barang siapa yang memiliki persangkaan sebagaimana persangkaan orang-orang kafir ini, ya, dan dia mengingkari adanya hari kebangkitan, maka dia juga menjadi kafir semisal dengan mereka. Ya, jadi jangan sampai ada sedikit pun keraguan akan datangnya yaumul akhir ini. Ya, sering antum dengar dalam ayat, ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir gitu, ya. Kenapa enggak beriman kepada malaikat dan kepada rasul sebagainya? Tapi al-iman bil yaumil akhir ini menunjukkan bahwasanya perkara al-iman bil yaumil akhir ini adalah perkara yang banyak orang akan mengingkarinya. Makanya di Al-Qur'an diulang-ulang, di hadis juga diulang-ulang. Jelas, ya? Baik. Baik. Kelas, ada pertanyaan? Fadhol. Jadi nafati sur asalnya itu kan mudah-mudahan itu kan kira makrifat. Oh, naatnya makrifat atau ada penjelasannya? Naatnya makrifah, ya. Yang mana nafatus sur asalnya, ya. Yang tanyakan apa? Kan asalnya itu kembali ke nakhot. Oh, itu makrifat nanti. Nanti harus pahami kaidah dalam mudhof itu, mudhof-mudhofun itu patokannya kepada mudhof, ya, kepada mudhof. Nafhatus sur itu satu paket, ya, dan dia dihukumi ma'rifah. Idhofah itu kan masuk ma'rifah. Ya, jadi nafhatus sur ini sudah ma'rifah hukumnya.
Jangan antum lihat hanya nafkhahnya doang. Ya. Jadi dia sudah satu kesatuan ya, tidak bisa dipisah. Nah, ingat ya, patokan itu adalah kepada mudhof. Mudhofun ilaih mah cuma ngekor doang. Kalau kita mengatakan ya, taraktu babal masjidi, saya mengetuk pintu masjid. Patokannya kepada pintunya, bukan masjidnya. Paham maksudnya? Ya. Ya, saya membeli ya mobil ambulan berwarna putih. Ya, yang berwarna putih di situ mobilnya atau ambulannya. Ya, itu maksudnya, paham ya? Jadi kembali lihat apa yang menjadi mudhofnya. Ya. Misalkan kita katakan Baitu Ahmada kabirun atau al-kabiru. Baitu Ahmada al-kabiru. Yang kabir di sini Ahmad atau baitnya? Baitnya. Patokannya kepada mudhof. Paham ya? Jadi dikembalikan kepada mudhofun ilaih. Kalau antum mau kembali kepada mudhofun ilaih, kalimatnya benar tapi rokik namanya. Ya, rokik itu antara benar sama salah. Ya, maka jadi kalimatnya nanti Baitu Ahmada al-kabiri. Kabiri, gitu. Ya, sifah untuk Ahmad. Berarti rumahnya Ahmad yang besar. Ahmad yang besar di sini. Paham ya? Baik. Terus ada lagi pertanyaan? Baik. Bahwa min da'awah. Da'awah itu artinya persangkaan. Ya. Bahasa kita itu klaim. Klaim tanpa dasar. Ada orang ngaku-ngaku sebagai nabi, itu namanya da'awah. Paham ya? Atau iddia. Klaim tanpa dasar ilmu. Ya. Maka orang-orang kafir ini punya klaim. Apa klaim mereka? Bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Seperti ranting pohon. Ya, sudah. Ya. Lapuk jadi tanah, tidak ada yang namanya hari kebangkitan. Itu klaim mereka, dakwah mereka. Ya, maka kata Syekh di sini, ya, klaim itulah yang menjadikan mereka kafir. Ya, sayyarat artinya menjadikan. Ya, klaim itu yang menjadikan mereka kafir. Ya, kata sara yasiru ya. 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 Maka barang siapa yang memiliki anggapan sebagaimana anggapannya orang kafir ini, maka dia ikut menjadi kafir. Paham maksudnya ya? Jadi antum harus fokus pahami dulu apa penyebab seorang itu dikatakan kafir di sini. Ya. Penyebabnya adalah karena dia memiliki klaim yang tidak sesuai dengan akidah. Itu dia. Ya, paham maksudnya ya? Jadi itu inti kalimat dari bahwa min da'wahum sampai akhir. Intinya bahwasanya orang kafir itu kafir karena dakwahnya mereka, karena klaim mereka. Dan barang siapa yang punya klaim yang semisal, dia juga kafir. Paham ya? Maka di sini berarti ya, orang muslim pun yang zahirnya dia muslim, yang menisbatkan dirinya kepada Islam, tapi dia punya keyakinan seperti ini, maka dihukumi kafir. Paham maksudnya? Dan betapa banyak di antara kaum muslimin yang masih berpikiran seperti ini. Ada ikhwah di antara kaum muslimin yang mengingkari yang namanya yaumul akhir ini karena kejahilan. Ya, karena kejahilan. Bayangin ikhwah, menurut survei terbaru ya, kaum muslimin di Indonesia itu 65% mereka tidak bisa membaca Al-Quran, apalagi memahami maknanya. Apa maksudnya ya? Berarti yang bisa membaca Al-Quran itu hanya 35%. Dari 35% ini, berapa persen dari mereka yang paham bahasa Arab, yang bisa menafsirkannya, yang tahu makna dari ayat-ayat yang dibaca? Sedikit sekali jadi. Maksudnya ya, itulah sebagai angka perbandingannya. Yang membaca Al-Quran saja sedikit, apalagi yang memperbaiki akidahnya. Sekarang pertanyaannya, gimana kita memperbaiki akidah kalau kita tidak membaca Al-Quran? Gitu. Ya. Karena akidah yang benar itu ya dari Al-Quran. Ya. Nah, maka tugas para dai di Indonesia ini masih banyak lagi, masih berat sekali. Ya. Masih banyak hal yang harus dikerjakan. Ya. Antum mungkin melihat banyak asatidzah sekarang, dakwah sunnah menyebar di mana-mana. Nah, ini nikmat yang patut kita syukuri. Akan tapi jangan terlena mengatakan, wah sudah banyak ustadz tadi, tidak perlu belajar, tidak perlu menjadi dai lagi, tidak, tetap. Ya, sebanyak apapun ya asatidzah di zaman masa sekarang ini, umat itu masih tetap butuh. Jumlahnya sedikit. Ya. Jumlah yang antum anggap banyak itu dibandingkan sama mad'u, objek dakwah, masih jauh begitu. Gitu ya. Karena sesuatu kelihatan banyak apa tidaknya itu kalau kita melihat, kalau kita sudah memperbandingkannya dengan sesuatu yang
yang lain. Ya, jumlah antum 5 orang. Ya, ini bisa banyak, bisa sedikit. Ya, sedikit kalau dibandingkan dengan 1 orang. Banyak kalau dibandingkan sama 100 orang. Sedikit kalau dibandingkan sama 100 orang. Banyak kalau dibandingkan dengan hanya satu orang saja. Jadi relatif. Ya. Baik, itu dia. Insyaallah taala kita lanjutkan pada kesempatan selanjutnya. Allah taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.